Hindi yun yung pinunta ko. Anong ibig mo sabihin? Di video kali ini, saya akan membawakan alur cerita film berjudul yang dirilis tahun 2022. Film ini menceritakan ambisi para tenaga pemasaran di sebuah perusahaan properti yang berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik dan merubah nasib mereka. On one condition. Film dimulai dengan seorang wanita bernama Lizel yang bekerja sebagai agen pemasaran di perusahaan properti. Ketika berangkat kerja, ia bertemu dengan pemilik kos bernama Arnel yang meminta uang kos, namun dia belum punya uang dan akan membayar saat pulang kerja. Di kantor, Lizel menghadiri rapat bersama seluruh tim pemasaran dan pimpinannya. Seluruh tenaga pemasaran mencapai target penjualan bulanan, kecuali Lizel yang belum berhasil menjual satu unit properti pun. Manajernya mengatakan agar Lizel memperbaiki kinerjanya. Jika tidak, dia akan dipecat. Lizel pun berjanji untuk memperbaiki kinerjanya. Dan manajernya memberi waktu hanya 3 bulan saja untuk mencapai target. Saat pulang kerja, karena masih belum memiliki uang, Lizel masuk ke kamarnya secara diam-diam tanpa diketahui oleh pemilik kos. Keesokan harinya, manajer memperkenalkan agen pemasaran baru bernama Susan, yang dulunya merupakan agen terbaik dari perusahaan pesaing. Kehadiran Susan membuat Lizel merasa cemburu, apalagi Susan dengan cepat menarik banyak pelanggan dan menjadi agen terbaik hanya dalam bulan pertama kerjanya. Manajer kembali memperingatkan Lizel, menunjukkan bahwa jika Susan bisa berhasil, Lizel harus bekerja lebih keras atau bersiap-siap dipecat. Lizel penasaran dengan trik Susan. Lizel diam-diam mengikuti Susan untuk mempelajari cara kerjanya. Ternyata, Susan menggunakan trik khusus dalam menarik pelanggan yang semuanya pria. Setiap pelanggan dijanjikan promo oleh Susan. Setelah menjelaskan properti seperti pada umumnya, pelanggan mulai bertanya promo apa yang ditawarkan. Nah, ternyata bagi pelanggan yang sepakat membeli properti tersebut, mendapatkan bonus cuci tongkat secara gratis. Kalian sudah pasti paham apa yang terjadi selanjutnya. Setelah itu Lizel menemui Susan dan dia mengatakan bahwa dia mengetahui trik pemasaran Susan yang cerdas dengan bonus sampingan yang ditawarkan. Terkejut, Susan memohon agar Lizel merahasiakan hal ini. Susan terpaksa melakukan ini untuk mencari uang pengobatan anaknya. Namun, Lizel tidak peduli dengan alasan Susan dan pergi begitu saja. Setelah pulang, Lizel meminta kunci kamarnya kepada Arnel. Tapi Arnel menolak karena Lizel belum membayar uang sewa. Arnel kemudian menawarkan cara lain untuk melunasi hutangnya. Awalnya Lizel menolak, namun karena tak ada pilihan lain akhirnya, kalian tahulah apa yang terjadi. Kemudian Lizel pergi ke klub untuk melupakan stres. Di sana, ia bertemu seorang pria tampan bertato dan memutuskan untuk mencoba trik pemasaran Susan. Keesokan harinya, pria tersebut membeli 3 unit apartemen, dan Lizel memberikan hadiah yang sama seperti yang dilakukan Susan. Dengan cepat, penjualannya melesat, dan rekan-rekannya memuji pencapaiannya. Susan menyadari bahwa Lizel meniru tekniknya dan mengajak Lizel untuk bekerja sama, namun Lizel menolak. Mulai saat itu, mereka menjadi rival dalam memperebutkan posisi sebagai agen pemasaran terbaik. Suatu malam, mereka bertemu calon pelanggan kaya di sebuah klub. Mereka memperebutkan nasabah tersebut. Namun Lizel dengan liciknya menumpahkan minuman ke baju Susan. Saat Susan pergi ke toilet, Lizel memasukkan bubuk ke dalam minuman Susan. Susan pun tak sadarkan diri setelah meminumnya, dan dibawa oleh keponakan calon pelanggan atas saran Lizel untuk ditaukan maksudnya. Keesokan harinya, Lizel senang karena berhasil mendapatkan nasabah kaya tersebut yang membeli semua unit properti dan diberi bonus oleh Lizel, membuatnya melampaui pencapaian Susan. Ia dianugerahi gelar agen terbaik bulan itu, beserta bonus besar. Susan, yang marah dengan cara Lizel, meminta untuk bicara 4 mata. Meskipun Susan menjelaskan bahwa ia bekerja keras demi anaknya yang sakit, Lizel tetap tak peduli. Beberapa hari kemudian, anak Susan kritis dan membutuhkan operasi. Namun, karena Susan tidak memiliki BPJS, ia kekurangan biaya. Susan mencoba menghubungi para nasabahnya agar mereka membeli propertinya, namun hasilnya nihil. Kunin ko lang yung bag ko, ha? Putus asa, Susan meminta bantuan supir taksi tetangganya untuk merampok Lizel dengan imbalan ditraktir minum susu coklat. Melihat Susan yang sangat gurih, tentu dia setuju. Pada malam saat menjalankan aksinya, dia tak sengaja mengulti Lizel hingga lewat dan dia mengambil semua uang Lizel. Esoknya, dia memberikan semua uang kepada Susan. Susan merasa bersalah setelah melihat berita kematian Lizel di TV, tetapi demi kesembuhan anaknya, dia tak punya pilihan lain.
6 bulan kemudian, Susan menjadi agen terbaik. Dia menjadi agen penjualan terbaik dan mendapat bonus besar, dan keuangan keluarganya pun membaik. Kemudian film pun berakhir.